Kemudian kami sekarang sudah melayani SLB. Itu pun juga kebutuhan menunya diperhatikan oleh ahli gizi. Jadi peran daripada Pemda ya, karena Pemda ini banyak yang antusias mendukung program makan bergizi gratis ini ya. Satu hal yang paling membuat Pak Presiden ingin melakukan percepatan karena beliau sangat concern dengan tuntutan anak-anak yang belum kebagian makan bergizi. Ya, karena banyak laporan, banyak anak-anak yang beriang ke orang tuanya, bahkan yang baru berumur 5 tahun, mengatakan, "Ibu, kenapa saya belum dikasih makan oleh Bapak Prabowo? Sementara teman-teman saya sudah." Jadi ini satu hal yang mengusik kalbu beliau, sehingga kami dikumpulkan untuk melakukan proses percepatan-percepatan yang perlu dilakukan, dan ini dilakukan lintas sektoral. Mulai dari perencanaan di Bappenas, bantuan Kementerian Pertahanan, TNI Polri, Menteri Desa, Menteri Koperasi, Menteri UMKM, Menteri Dalam Negeri, kemudian Menteri BUMN, dan lain-lain, supaya kami bisa segera melayani lebih banyak lagi anak di seluruh Indonesia, termasuk ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita. Tadi kita hanya membahas terkait dengan APBN, kemudian dana kontribusi pemerintah daerah, kontribusi BUMN, kontribusi berbagai kementerian terkait dengan pembinaan potensi sumber daya lokal, dan lain-lain. Kita tidak membahas hal-hal yang lain-lain, itu fokus di situ. Ya gini, Badan Gizi menempatkan satu ahli gizi di setiap satuan pelayanan pemenuhan gizi. Dan mereka dari awal sudah harus mendeteksi kebutuhan-kebutuhan khusus apa yang ada di setiap satuan pelayanan. Contoh ya, di Warung Kiara seperti Bojongkoneng ada satu anak masing-masing yang fobia nasi. Itu diperhatikan. Kemudian kami sekarang sudah melayani SLB. Itu pun juga kebutuhan menunya diperhatikan oleh ahli gizi. Kemudian kami dapat laporan dari Papua bahwa banyak yang alergi, maka alerginya kita identifikasi supaya tidak diberikan makanan yang menimbulkan alergi. Jadi peran daripada Pemda ya, karena Pemda ini banyak yang antusias mendukung program makan bergizi gratis ini ya. Kita tahu bahwa selain untuk meningkatkan kesehatan, tapi juga akan menimbulkan pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah. Kenapa? Karena sudah jelas ada off-takernya, ada pembeli, diserap. Jadi ini bisa mendorong pangan masyarakat, menanam, beternak, dan lain-lain, dibeli. Dan ini akan terjadi ekonomi sirkuler. Sehingga daerah-daerah antusias. Nah, kita lihat dari kapasitas daerah, saya sudah melakukan Zoom meeting dengan seluruh sekda-sekda. Sebagian sudah mengalokasikan anggaran di APBD-nya. Dan untuk tahun 2025 ini lebih kurang kontribusi daerah yang mau menyumbang, bukan menyumbang, maksudnya mau ikut berpartisipasi, itu lebih kurang 2,3 triliun rupiah. Ya. Karena mulainya nanti bulan September, mereka nanti setelah ada kepala daerah dilantik, maka nanti ada pergeseran anggaran atau perubahan APBD. Nah, setelah itu mereka membangun sarana satuan pelayanan itu namanya, yang mungkin ada di sekolah-sekolah. Nah ini jumlahnya lebih kurang kami exercise antara 2.000 kalau untuk dari APBD kabupaten kota. Kalau ditambah APBD provinsi yang PAD-nya kuat, itu bisa lebih kurang hampir 5 triliun. Jadi lebih kurang bisa membangun 4.000 satuan pelayanan di sekolah-sekolah. Nah, tadi tinggal apakah peran daripada Pemda membangun sarana satuan pelayanan dan kemudian mendorong masyarakat untuk memproduksi pangan, ternak untuk suplai, atau yang kedua, daerah-daerah ini juga menyaluran anggarannya ke sekolah, membuat infrastruktur, dan sekolah yang mengelola, komite sekolah misalnya. Tadi Bapak Presiden memerintahkan untuk kami berkoordinasi dengan
kepala badan gizi, titik-titik yang kira-kira belum menjadi target dari badan gizi, mungkin bisa di-cover oleh sekolah daerah-daerah di sekolah-sekolah itu. Sekali lagi targetnya antara 2.000 sampai 4.000 mulai bulan September selama 4 bulan. Dengan anggaran kabupaten 2,3 triliun, kemudian provinsi lebih kurang 2,5 triliun. Ini kita diskusi sudah, bukannya top down maunya kita perintah, tapi dari mereka ya, banyak daerah-daerah yang PAD-nya kuat.